Provinsi Sulawesi Tengah yang dalam hal ini diwakili oleh Ibu Kepala Bidang Pembinaan SMK Provinsi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tengah. Yang terhormat Kepala Bidang Pembinaan SMK Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tengah. Yang terhormat Kepala Seksi di Lingkup Pembinaan SMK Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tengah. Yang terhormat para narasumber yang sempat hadir. Yang terhormat para peserta dan panitia penyelenggara yang saya banggakan. Pertama-tama, marilah senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita sekalian dapat hadir di tempat ini dalam rangka mengikuti acara pembukaan kegiatan BIMTEK pelaksanaan Prakerin SMK tahun 2022. Selanjutnya, perkenankanlah saya melaporkan hal-hal sebagai berikut. Dasar pelaksanaan. 1. Pelaksanaan kegiatan prakerin ini didasari oleh Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 3 Tahun 2017 tentang perusahaan industri dan atau perusahaan kawasan industri memfasilitasi praktek kerja industri untuk siswa dan pemagangan industri untuk guru bidang studi produktif. 2. Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tengah tentang pengangkatan panitia, narasumber, dan peserta pada kegiatan BIMTEK penyelenggaraan prakerin tahun 2022 nomor 005/1776.SMK/Dikbud. Tujuan 1. Memberikan pemahaman tentang kebijakan pelaksanaan praktek kerja industri di SMK. 2. Mensosialisasikan pelaksanaan praktek kerja industri untuk meningkatkan kompetensi lulusan di SMK. 3. Mensosialisasikan peningkatan link and match antara SMK dan IDUKA melalui kegiatan praktek kerja industri. 4. Mensosialisasikan peran strategis IDUKA dalam peningkatan mutu lulusan SMK melalui kegiatan praktek kerja industri. 5. Memberi pemahaman manajemen pelaksanaan praktek kerja industri yang lebih efisien dan optimal di SMK. Hasil yang diharapkan: 1. Tersampaikannya pemahaman tentang kebijakan pelaksanaan prakerin di SMK. 2. Tersosialisasikannya pemahaman pelaksanaan praktek kerja industri dalam meningkatkan kompetensi lulusan di SMK. 3. Tersosialisasikannya peningkatan link and match antara SMK dan IDUKA melalui kegiatan praktek kerja industri. 4. Tersosialisasikannya peran strategis IDUKA dalam peningkatan mutu lulusan SMK melalui kegiatan praktek kerja industri. 5. Tersampaikannya pemahaman manajemen pelaksanaan praktek kerja industri yang lebih efisien dan optimal di SMK. Narasumber dan peserta. Narasumber terdiri dari narasumber daerah. Peserta berjumlah 46 orang dari seluruh kabupaten kota di Provinsi Sulawesi Tengah. Waktu dan tempat pelaksanaan. Waktu pelaksanaan selama 3 hari mulai tanggal 21 sampai dengan 23 Maret 2022 bertempat di Hotel Santika Palu, Jalan Muhammad Hatta nomor 18 Palu. Pembiayaan bersumber dari dana APBD tahun 2022. Dan demikian laporan yang dapat kami sampaikan pada kesempatan ini. Semoga kegiatan kita dapat berjalan sesuai dengan harapan bersama. Selanjutnya, dengan penuh rasa hormat, kami memohon kesediaan Ibu Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tengah yang dalam hal ini diwakili oleh Ibu Kepala Bidang PSMK Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tengah untuk memberikan sambutan sekaligus membuka secara resmi pelaksanaan kegiatan BIMTEK pelaksanaan praktek prakerin tahun 2022. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu hadirin yang kami hormati,
Selanjutnya kita ikuti bersama sambutan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tengah sekaligus membuka secara resmi kegiatan bimbingan teknis pelaksanaan Prakrek SMK tahun 2022. Kepada yang terhormat Ibu Dr. Hajah Hatijah Yaya MSc selaku yang mewakili Kepala Dinas, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Kepala Seksi Lingkup Bidang Pembinaan SMK, ada Pak Junaidi, kemudian ada Ibu Lani, satunya pasti Ibu cari-cari gitu kan. Beliau dalam perjalanan ke Toili saat ini. Mudah-mudahan sampai besok pagi memang dan bisa bersama kita untuk kegiatan ini. Yang saya hormati Pak Tri, senior saya, luar biasa. Kami beliau adalah tim ahli kami yang ada di bidang pembinaan SMK yang cepat memberikan advis, pemikiran, sumbangan. Kami bertukar pikiran, bertengkar, berdebat untuk mencari formula dalam rangka kemajuan pendidikan SMK di Sulawesi Tengah. Dan saya senang punya sahabat yang kita berdiskusi panjang, dan saya berharap juga saudara-saudara sekalian juga bisa seperti beliau, karena kami sangat terbuka menerima informasi, menerima kritikan di dalam mencari kemajuan pendidikan SMK di Sulawesi Tengah, karena kami sangat tahu persis bahwa tanpa dukungan, tanpa kritikan, tanpa informasi dari saudara-saudara sekalian, kami tidak bisa mengambil kebijakan-kebijakan yang strategis untuk kemajuan pendidikan itu. Oleh karenanya SMK yang saya undang hari ini saya betul-betul pelototi sekolahnya, kemudian siapa yang diundang. Saya berharap ya kalian yang ada ini, yang hadir saat ini, ya kita berharap betul-betul betul-betul dapat memanfaatkan waktu ini. Kami tidak ingin hanya habis waktu Pak Tri hanya satu arah, tapi ada mungkin rekomendasi ya yang bisa kami terima untuk kita tindak lanjuti sebagai bahan kebijakan di bidang pembinaan SMK entah tahun ini maupun tahun yang akan datang. Bapak Ibu yang saya hormati, saya cintai, mari kita sama-sama menjadikan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena diberikannya kita nikmat kesempatan, kesehatan utamanya, sehingga kita bisa bersama-sama hadir di tempat ini yang mungkin ini juga yang dinanti-nantikan oleh Bapak Ibu sekalian. Sudah itu bertemu, bertempur sapa dengan kawan-kawan SMK di Sulawesi Tengah umumnya, meskipun saya tahu bahwa tidak bisa kita menghadirkan banyak peserta ya, mengingat masih dalam kondisi pandemi COVID-19. Sisi lain juga dari sisi pendanaan kita juga masih belum terlalu leluasa untuk mengundang banyak peserta-peserta dari sekolah-sekolah yang lain. Dan dari 187 SMK di Sulawesi Tengah, Bapak Ibu lah yang beruntung yang bisa kita undang. Jadi oleh karenanya sekali lagi saya berharap ini kesempatan jangan disia-siakan. Kita mari berdiskusi, tak apa berdebat itu biasa. Ya. Jadi sehingga kita mendapatkan kebijakan-kebijakan yang bisa kita ambil. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, saya menyampaikan permohonan maaf Bu Kadis karena saat yang sama beliau dalam perjalanan ke Morowali Utara, dan sejak tadi tanggal 21
saya diberi surat untuk melaksanakan tugas sehari-hari sebagai Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tengah sampai beliau berada di tempat. Ya. Jadi alhamdulillah kita sudah punya Kepala Dinas yang dilantik beberapa waktu yang lalu. Dan mungkin Bapak Ibu menyatakan kok orang kesehatan yang dilantik gitu. Banyak yang DM saya, banyak yang WA saya, banyak teman-teman yang, tapi yakin dan percaya beliau punya visi yang sangat bagus. Ya. Sejak bergabung dengan kami tanggal 1 September bersama-sama dengan saya di Dinas Pendidikan, banyak memberikan informasi terkait dengan vokasi. Sehingga jangan heran kalau di mana-mana kalian bertemu atau berada di tempat-tempat umum, ya bicaranya vokasi. Gitu. Jadi sangat bagus ya, namanya seorang kepala dinas, manajerialnya sangat cukup bagus. Jadi kalian jangan segan-segan memberikan informasi apapun yang kalian harapkan, yang kalian inginkan untuk kemajuan pendidikan vokasi di masa yang akan datang. Ya. Jadi seperti itu. Alhamdulillah saya salah satu pegawai dinas pendidikan yang sangat bersyukur dengan dilantiknya beliau secara definitif di Dinas Pendidikan, karena saya tahu visi beliau sangat luar biasa, pekerja keras dan memang sangat mau pendidikan itu maju, gitu. Sangat bikin pendidikan itu maju ke depannya. Jadi visi itu yang kita harapkan, mudah-mudahan saya selaku Kepala Bidang Pembinaan SMK tentu memberikan ruang yang sangat luas sama beliau untuk bereksplor, ya. Kita juga sebagai warga pendidikan sekolah menengah kejuruan juga harus memberi ruang secara terbuka, memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada Ibu Kadis kita. Ya, Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, bahwa hari ini kita hadir di sini bukan tanpa alasan. Ya. Salah satu yang mendasari adalah beberapa temuan-temuan Badan Pemeriksa Keuangan pada saat melakukan audit secara komprehensif, memberikan penilaian terkait dengan pendidikan vokasi. Jadi kinerja pendidikan vokasi kita baru saja dilakukan audit, dan ada beberapa SMK kita di Kota Palu khususnya, juga mungkin di Luwu kalau saya tidak salah, di beberapa Poso juga itu mereka melakukan audit terkait dengan kinerja pendidikan vokasi kita. Nah, salah satu yang dia lihat adalah pendidikan, bagaimana pelaksanaan pre-kering ini dilakukan. Oleh karenanya hari ini kita sangat berharap apa yang disampaikan oleh Bu Lani dalam laporan tersulisnya tadi yang cukup semangat, ya. Itu Bu Lani aja semangat, apalagi kita gitu ya. Jadi saya berharap bahwa benar-benar kita menghasilkan di workshop ini kita menghasilkan kebijakan yang strategis terkait dengan penyelenggaraan pre-kering kita di lapangan. Ya. Jadi alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, saya perlu sebelum masuk ke pre-kering saya perlu sampaikan bahwa yang hadir pada hari ini adalah didominasi oleh sekolah-sekolah SMK Pusat Keunggulan dan calon SMK Pusat Keunggulan. Yang kemarin mungkin kita masuk dengan 6 SMK Pusat Keunggulan, 5 negeri dan 1 swasta. Sampai dengan hari ini kita sudah memiliki 6 calon juga, semuanya berasal dari negeri. Sepertinya tidak ada swasta yang sudah masuk kepada tahap wawancara sampai dengan hari ini. Kemarin hari Jumat teman-teman kita menyelesaikan 4 sekolah yang diwawancarai Pak Tri. Di antaranya pertama maju itu SMK Negeri 2 Palu, selamat untuk SMK Negeri 2 Palu, dan mungkin sudah mengikuti bimbel ya Pak Kasman kalau tidak salah. Atau belum, sepertinya belum ada penetapan. Kemudian ada SMK 1 Poso, ya. Kemudian ada SMK 1 Galang, Kabupaten Toli-Toli. Kemudian ada SMK Negeri 1 Palu, ya. Kemudian ada SMK Negeri lupa saya, Sigi, SMK Negeri 1 Sigi. Kemudian satu lagi apa ya?
No. Hah? Saya nggak satu poso, satu aja kayaknya. Saya mungkin 2 poso, oh iya, sorry, ya. 1-2 poso langsung, satu kabupaten itu 1-2 bisa maju gitu. Nah ini yang saya SMK Petasia yang kita dorong kemarin ini gimana gitu ya. SMK Tinangkung, SMK yang kita prediksi lah, maksudnya paling tidak target kita satu sekolah, satu kabupaten itu minimal satu kabupaten. Karena apa? SMK Pusat Keunggulan ini adalah SMK pusat studi. Bagaimana bisa itu tidak ada dalam satu kabupaten yang diunggulkan gitu ya. Ya kita berharap nih dominasi oleh Kota Palu ternyata. Dominasi oleh Kota Palu. Ya sekarang tahun 2022 ini masuk lagi 2 minimal, ya minimal 2 dari pariwisata dan bisnis manajemen. Ya. Harusnya kita, sengaja saya kasih hadir nih, kasih kurikulumnya dan kaprodinya minimal gitu ya. Kita juga apa sih yang harus kita lakukan? Padahal kalau saya lihat syarat-syaratnya itu sederhana sebenarnya. Cukup sederhana. Minimal kita punya ini, saya minta seluruh kaprodi, kurikulum, wakasek kurikulum, persiapkan dari sekarang. Minimal 2 gurunya memiliki sertifikasi kompetensi untuk jurusan itu. Minimal itu ya. Iya ya. Minimal 2, minimal tak pernah minta 4 kok. 2 jangan susah gitu. Kemudian yang kalau saya periksa di Takola, yang paling menghambat adalah kerjasama industri. Loh kok itu menjadi masalah? Berarti kita bukan SMK ya? Karena kerjasama industri selama ini tidak ada. Kalian bangga menjadi SMK? Saya baru 5 tahun di SMK, baru tahu saya. Kerjasama industri. Kalau kita periksa di Takola, tidak ada. Itu yang menghambat banyak itu. Kemudian itu yang kedua tadi, guru produktifnya minimal punya sertifikasi kompetensi yang dikeluarkan entah dari industri atau dari LSP. Kenapa itu tidak dipersiapkan? SMK 5 nggak tahu, nggak ada juga kayaknya sih. Karena terus terang bahwa untuk menjadi SMK Pusat Keunggulan itu udah harus dari sekolah yang besar, karena SMK Pusat Keunggulan itu bukan sekolahnya, tapi salah satu kompetensi keahlian di sekolah itu. Yang mana yang didorong? Itu Bapak Ibu sekalian. Kalian tahu, saya terus terang saja bahwa yang kita undang ini yang bulannya sebenarnya adalah calon-calon SMK Pusat Keunggulan. Gitu. Ya, 12 sekolah di dalamnya itu adalah insya Allah sudah akan menjadi SMK Pusat Keunggulan. 6 diantaranya sudah menjadi SMK Pusat Keunggulan yang sudah ditetapkan tahun 2021 dan akan menyusul 6 terhitung dengan hari ini masih terus. Karena terus terang agak sedikit jengkel saya. Karena terlalu sedikit untuk wilayah Indonesia Timur itu didorong menjadi SMK Pusat Keunggulan. Bukan berarti kami merendahkan diri kita ya. Bahwa saya minta kepada Pak Dirjen kemarin agar syaratnya itu jangan terlalu tinggi untuk kami yang ada di Indonesia Timur. Karena selama ini sampai saya bilang mungkin lucu
memang agak marah sih ngetiknya sambil, karena saya terus terang 3 minggu terakhir tidak sehat. 3 minggu belakangan ya terakhir. Saya tidak sehat. Sambil baca di tempat tidur agak emosi. Jadi balasnya agak marah di WA itu. Tapi ternyata didukung oleh seluruh kepala bidang yang lain gitu. Bahwa saya katakan harusnya ada diskresi yang diberikan oleh kementerian, dalam hal ini adalah Pak Dirjen, dan Pak Dirjen saya tag pada saat itu di WA itu, saya tag beliau agar mengambil kebijakan, karena waktu itu diminta untuk dilakukan perbaikan. Bayangkan yang 4 keluar itu setelah diperbaiki. Saya tidak tahu di mana persoalannya SMK Pusat Keunggulan itu. Apakah tidak ketemu antara kepala sekolah, operator dengan tim yang ada di sekolah itu? Dan kadang kepala sekolah tidak tahu, tidak pernah buka-buka takola. Padahal semua informasi terkait dengan SMK Pusat Keunggulan itu di situ semuanya. Tidak ada lagi surat menyurat. Kenapa? Karena kami yang dari Indonesia Timur suka protes. Kita baca 1 lembar itu Jawa semua. Giliran cuma dari Sulawesi 1 baris maksudnya.